Perkenalkan, nama saya Sinta Asmara Dewi dengan NPM 2151020283 dari kelas F, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin membuat video tentang ceramah, yaitu perintah salat untuk memenuhi tugas PPI saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti rumah itu akan runtuh kan teman-teman. Nah, dan di situ pula itulah seperti bagaimana pentingnya sholat dalam hidup kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun itu harus mengerjakan sholat dan itu diwajibkan. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Jadi kalau kalian sholat, itu kalian lagi sakit ataupun ini, kalian bisa ya teman-teman untuk sholatnya itu duduk atau tiduran sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Nah, selanjutnya itu Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti bahwa besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Ingat ya teman-teman, jangan sampai tidak melakukan sholat 5 waktu ya. Sholat tidak hanya menjadi satu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di sini diatur dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalannya juga buruk. Lalu sebaiknya dilaksanakan sholat itu tepat waktu ya teman-teman, dan jangan menunda-nunda. Sholat juga harus dilakukan secara khusyuk. Saat azan berkumandang terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun apabila untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Nah, sholat ini juga sangat berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah di Quran surat Al-Ankabut, dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Ingat ya teman-teman, apabila kita sholat, kita akan tidak akan melakukan berbuat dosa seperti mencuri, berzina, dan melakukan tindak kekerasan yang lain-lain. Baik, demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.